Nanti saya minta masukan ya, pengen apa? Pengen ngasih masukan apa? Tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini orasi yel-yel, pilih nomor ini, pilih nomor itu, enggak. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Teman-teman, luar biasa sekali Pak Anies Baswedan ini ya. Berbeda dengan Wapres Gibran yang takut masuk kampus dan berdiskusi dengan mahasiswa. Kali ini Pak Anies Baswedan itu berani dan luar biasa sekali ya. Karena apa? Karena Pak Anies berdiskusi, karena Pak Anies berdebat, bertukar pikiran, hingga berbagi ilmu dengan para mahasiswa. Kita langsung lihat videonya, teman-teman. Negara tidak berhak untuk membuat rasa takut pada rakyatnya. Aduh, bentar Bapak, saya serak Bapak, bentar. Namanya siapa? Nama saya Andi Muhammad, Bapak. Siapa? Andi Muhammad. Andi Muhammad. Bukan Bapak, saya serak dikit lah ya. Jadi mungkin di sini saya izin bertanya Bapak. Dalam konteks hukum ini bisa menjadi benteng atau enggak lah istilahnya dalam menjaga demokrasi. Yang pernah saya pelajari dari kelas-kelas pesantren saya itu konstitusi itu dibagi sebagai dari tiga, ada normatif, nominal dan juga semantik. Nah, di sini saya perhatikan Bapak, di Indonesia ini udah sangat banyak sekali yang menunjukkan fakta bahwa nilai-nilai konstitusi di Indonesia ini bukan sekedar lagi bernilai normatif lagi, tapi bernilai semantik. Artinya semantik ini adalah konstitusi itu cuma sebagai hukum yang tertulis saja, tapi yang diterapkan pada kegiatan berbangsa dan negara menurut saya Bapak. Indikasinya apa? Indikasinya menurut saya itu terutama yang tadi Bapak bahas tentang misalnya di Indonesia ini ada peraturan di Undang-Undang Dasar, peraturan tertulis ya, kalau nggak salah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu membahas tentang kebebasan berpendapat dan juga hak rakyat untuk bersuara lah misalnya. Nah di sini saya lihat banyak sekali indikasi yang sudah terjadi di luar sana, kasus-kasus seperti misalnya kemarin ada mahasiswi ITB yang ditangkap gara-gara dia itu misalnya mengeluarkan suatu satir lah Pak di dunia maya lah. Nah sebenarnya pertanyaan saya sangat simpel loh Pak. Kalau saya lihat konstitusi ini udah apa ya? Aduh, Bapak saya jadi agak takut. Ya, baik lagi. Menurut Bapak nih Pak, kalau misalnya konstitusi itu hanya bernilai semantik, udah bukan sebagai istilahnya apa ya, bukan sesuatu yang harus kita patuhi lagi. Itu gimana Pak caranya biar masyarakat Indonesia nih, terutama kita nih mahasiswa, itu menyadarkan untuk seluruh rakyat Indonesia gimana caranya kita bisa menyadarkan lagi Pak? Gini, makasih Andi. Tepuk tangan dulu buat Andi. Mengumpulkan keberanian itu juga suatu yang harus luar biasa loh. Beliau saat tegang nggak ini kira-kira depannya? Tegang nggak nih? Tegang lah, tegang. Tapi dia bisa mengendalikan rasa tegang dan munculkan pertanyaan dengan sistematis. Itu keren. Tadi soal gini, kalau saya prinsipnya begini, setiap kali Anda melihat ada penyimpangan, maka jangan biarkan melenggang tak ditantang. Kenapa? Karena ini koreksinya harus dimunculkan sesegera mungkin. Teman-teman nanti boleh cek, ada namanya broken window theory. Kalian boleh cari. Kalau ada sebuah peristiwa keliru dibiarkan, maka dia akan menyulitkan bila kita mengkoreksi kekeliruan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kenapa? Karena beberapa kali dikoreksi akan tanya, "Loh dulu saya dibolehkan tuh." Karena itulah mengapa ketika ada penyimpangan, mahasiswa tidak boleh diam. Kampus tidak boleh diam. Civil society tidak diam. Jadi, ini bukan hanya sekedar public education kepada rakyat. Sesungguhnya ini malah koreksi kepada yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau ada orang berekspresi dan kemudian ternyata di proses hukum pidana, maka rame-rame digugat, rame-rame dibela. Karena itulah yang kemudian menjadi koreksi atas langkah yang keliru. Tapi kalau itu dibiarkan,
maka dia akan menjadi dasar moral sebelum dasar hukum. Dasar moral untuk tindakan serupa di kemudian hari. Dan itu menurut saya salah satu hal yang mendasar. Jadi dalam semua aspek ketika kita menyaksikan maka protesnya. Jadi apakah protes itu nanti berhasil atau tidak, teman-teman? Tidak ada jaminan. Tetapi civil society, kampus akademik bisa bilang, saya tidak diam, saya ikut bersuara. Dan di kemudian hari ketika Anda menghadapi situasi serupa, Anda bisa mengatakan, saya tetap konsisten seperti kemarin menyuarakan. Dan itulah namanya perjuangan. Karena tidak selamanya setiap diperjuangkan langsung berhasil. Itu akan perlu waktu, perlu momentum dan lain-lain. Gitu, Andi. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya beri kesempatan satu dari floor untuk mengelaborasi dari jawaban Pak Anies. Siapa yang mau? Baik, di sini saya mau mencoba mengelaborasi terkait dengan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Di sini kan tadi Andi menyebutkan bahwasannya salah satu contoh yang dibawa sama Andi itu kan kritik yang dilakukan oleh mahasiswi dari ITB. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh mahasiswi ITB itu tidak sebenarnya memenuhi norma-norma yang bagi masyarakat. Karena kritik yang dilayangkan itu kan kalau kita tahu gambar itu kan membuat gambar Prabowo dengan Jokowi itu istilahnya kissing gitu ya. Menurut saya itu agak kurang sopan dan itu melawan dengan norma sopanan. Sehingga saya kira kritik itu tidak sepenuhnya dilayangkan dengan dimanapun, tapi saya kira juga harus memperhatikan juga aspek-aspek lain seperti norma sosial dan berlaku. Oke, berarti itu tadi respon terhadap pertanyaan juga dari saudara Andi. Nah, silakan Pak Anies. Kalau sampai persoalannya itu kepatutan, pertanyaannya, kepatutan ini bisa diproses hukum tidak? Saya nggak tahu, bukan ahli hukum. Tapi menurut saya, teman-teman, ruang untuk mengkritik kebijakan pemerintah itu harus tetap dijaga. Kan ini negara yang melakukan intervensi juga, ini dipandang sebagai suatu tindak pidana. Kira-kira begitu ya? Sebagai sebuah tindak kriminal. Lalu kemudian negara turun. Nah, kalau peristiwa seperti ini itu melenggang, maka perdebatan ini nggak ada juga. Dan kalau perdebatan tidak ada, maka tidak menjadi mencerahkan, bukan? Orang boleh berpandangan, itu patut apa tidak, setuju apa tidak soal gambaran. Tetapi bahwa itu berjalan dengan perdebatan, itu dibutuhkan dalam demokrasi. Itu dibutuhkan demokrasi. Sehingga apapun yang nanti dikerjakan, itu punya dasar argumen. Tapi kalau dibiarkan melenggang begitu saja, nggak pernah kita mendapatkan satu proses yang mencerahkan dan mencerdaskan. Nanti akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan atas apa kesimpulan yang dilakukan oleh negara. Gitu ya. Terima kasih. Kita habis Ini siapa? Perkenalkan Bapak, sebelumnya nama saya Firda Fitria di sini. Saya semester 1 di Fakultas Hukum. Semester 2 Tahun pertama ya. Jadi kebetulan pertanyaan saya di sini itu masih berkaitan dengan pertanyaan Andi teman sebelumnya, dan juga sudah dielaborasikan oleh teman yang di floor tadi. Pertanyaan saya kan seperti yang kita tahu, saudara kita di ITB sebelumnya ditangkap atas dasar pasal 45 dan pasal 51. Saya akan sedikit frontal karena membuat meme berciuman antara Pak Prabowo dan Jokowi. Namun sebenarnya tindakan ini tersebut merupakan penyuarakan atas kritik adanya matahari kembar atau kekuasaan ganda yang ada di Indonesia saat ini. Hal itu merupakan ruang kritik dalam kebebasan berekspresi digital, mengingat sekarang itu juga belum ada regulasi AI yang mengatur terkait dengan kekayaan digital tersebut. Pihak-pihak juga sudah memberikan banyak tanggapan terkait hal ini, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan kalau misalkan hal itu tuh tidak sepatutnya ditangkap karena seharusnya kesusilaan yang berada di pasal 45 itu harus dikedepankan yang berkaitan dengan ketelanjangan dan lain-lainnya. Sementara tindakan ini merupakan kritik terhadap matahari kembar, dan juga pihak Amnesty International menyatakan kalau misalkan tindakan ini tidak seharusnya dibungkam, tidak seharusnya dianggap sebagai tindakan pidana karena itu merupakan ruang kritik. Namun ITB sendiri, pihak kampus yang seperti Bapak bilang, kampus ini harus menjaga moral-moral demokrasi yang terpimpin, tidak memberikan tanggapan terkait kritik yang diberikan. Ia hanya mengatakan kalau misalkan tindakan dari siswa tersebut harus dibina. Dan juga pihak istana hanya mengatakan kalau misalkan tindakan tersebut tidak dilaporkan atas delik aduan dari Pak Prabowo sendiri. Mahasiswi ini itu harus dibina. Namun tidak ada yang menyatakan mengenai kritik yang diberikan oleh mahasiswi ini, Pak. Bagaimana tanggapan masyarakat publik pemerintahan terkait kritik yang diberikan? Tidak ada. Mereka hanya berfokus bagaimana mahasiswi ini jadi termasuk tindakan pidana atau bukan. Sementara kritik yang ia berikan ini tidak ada tanggapannya gitu. Jadi yang sebenarnya yang saya ingin tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak terkait kritik yang diberikan oleh mahasiswi ini, dan juga bagaimana dan apakah penting perlu adanya regulasi AI untuk mengatur terkait tindakan hal ini. Terima kasih. Jadi gini, Firda, ketika menyangkut soal teknis hukumnya, biar yang di fakultas hukum yang menjawab.
Saya fakultasnya agak beda. Fakultasnya fakultas ekonomi. Jadi saya punya batas mana yang saya bisa masuki ketika menyangkut perdebatan soal pasal, soal hukum, saya nggak bisa masuk di situ. Tapi pada prinsip utamanya adalah di dalam sebuah demokrasi, ruang kebebasan itu harus dijaga. Adapun ketika kritik itu muncul, lalu tidak direspon, tidak ada respon apapun, sesungguhnya itu menggambarkan bagaimana negara itu bekerja. Sebenarnya, kalau responnya bentuknya adalah pelarangan, bentuknya adalah tekanan, di situ menjadi salah. Tapi kalau sikapnya diam, itu sebenarnya tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan untuk diam. Tapi kalau pelarangan, selama yang melakukan tidak kemudian dihentikan, negara bisa diam. Cuman kalau diam terus-menerus, maka negara akan kehilangan legitimasi moral minimal. Karena itu negara biasanya harus merespon. Jadi terkait dengan kritik-kritik seperti ini, saya melihatnya dari praktek demokrasi, itu yang harus dijaga. Ketika ada sebuah peristiwa seperti ini, teman-teman jangan membayangkan ini soal Maco ITB ya, bukan. Ini bukan itu. Ini adalah pesan untuk menggaungkan satu kata, takut. Yang tadi saya katakan, fear. Sehingga ketika seseorang akan mulai gambar, mikir, bentar, saya kalau gambar nanti proses hukum nggak ya? Jadi ini bukan soal anak satu, tapi bukan. Ini adalah proses menimbulkan rasa takut. Itu kenapa berbahaya. Dan itu kenapa dalam proses demokrasi tidak boleh terjadi. Negara tidak berhak untuk membuat rasa takut pada rakyatnya. Tidak berhak negara. Dan kalau ada negara melakukan itu, maka harus dilawan. Jadi ini menurut saya yang penting di situ. Jadi kalau muncul, maka para orang-orang kreatif bikin aja lebih banyak lagi. Bikin lebih banyak lagi. Nanti cek, mau pada diproses nggak? Atau semuanya diproses? Bisa. Jadi menurut saya kalau udah begitu, berikan dukungan, satu dengan persoalan kasusnya, yang kedua, ya kritik yang lain dibiarkan bermunculan. Dengan cara seperti itu, maka rasa takut bisa dieliminasi. Perkenalkan, nama saya Alfarabi Hadiansyah, semester 2 Fakultas Hukum Universitas Badjara. Baik, soal elaborasi jawaban dari Pak Anies tadi dan diskusi kita, yang saya tangkap di sini adalah persoalan bahwasanya negara tidak semestinya untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat dalam kebebasan berekspresi begitu ya. Nah, sebagai contoh tadi kita pernah lihat juga studi kasus ketika Bapak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2019 dikritik oleh Tempo, dikritik oleh berbagai media soal anggaran segala macam. Beliau tidak pernah di situ melaporkan, tidak pernah di situ kemudian juga mempersekusi media tersebut gitu ya. Padahal kalau persoalan kepatutan segala macam, yang saya saksikan pada saat itu tahun 2019, kritik yang disampaikan oleh Tempo, karikatur yang diberikan oleh Tempo juga tidak patut gitu ya kalau kita lihat. Tapi Pak Anies tidak melakukan persekusi dan segala macamnya gitu. Nah, jadi memang di sini diharapkan pada negara untuk kemudian jangan sampai menggunakan kekuatan-kekuatan sumber daya negara kemudian untuk mempersekusi rakyatnya sendiri terhadap kebebasan mereka dalam berekspresi. Terima kasih. Saya terusin dikit soal itu. Jadi saya jadi ingat gara-gara Anda ceritain ini. Iya, jadi saya untuk pertama kalinya nempel di lem itu di situ. Gambarnya kan di lem itu. Apa yang terjadi? Sebagian pendukung di Jakarta melaporkan ke polisi. Pada waktu itu, saya mendatangi rumah mereka satu-satu dan minta cabut laporannya. Jangan dilaporkan. Dan sampai bertangisan di situ. Cabut laporannya. Saya bilang, Pak, kami sudah lapor, kami sudah ke polisi. Karena saya malah tahunya melaporkan karena muncul berita melaporkan. Saya bilang, jangan. Enggak Pak, ini bukan Pak Anies, kami yang tidak terima. Jangan, kita jangan laporkan. Dan saya datangi rumahnya. Saya minta jangan melaporkan. Bukan saya telepon, saya datangi diajak bicara. Dan akhirnya dengan tangisan tuh dicabut laporannya. Saya merasa kalau jadi negara melihat ada jajaran yang bertindak tidak sesuai, tegur, koreksi. Tapi kalau didiamkan, berarti Anda menyetujui yang dilakukan. Jadi kalau sekarang ada yang diamkan, negara nggak bisa bilang, oh kami nggak tahu. Nggak bisa. You have every authority to intervene. Anda punya seluruh kewenangan untuk mengintervensi. Gunakan kewenangan itu kalau Anda mau menjaga kehidupan demokrasi. Kenapa itu dikerjakan, teman-teman? Saya sering mengatakan, pada saat Anda bertugas atas nama negara, maka sesungguhnya Anda bukan hanya berhadapan dengan penulis berita, tapi Anda berhadapan dengan penulis sejarah.
Dan penulis sejarah akan menilai semua yang Anda kerjakan dengan objektivitas karena dia akan menulis setelah peristiwa. Dan setelah peristiwa, dia memiliki keleluasaan untuk mengumpulkan semua data dan sampai pada sejarah. Jadi makanya saya selalu katakan, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di berita hari ini. Tapi khawatirlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka akan menulis dengan objektivitas. Perkenalkan, nama saya Azara Samara, biasa akrab dipanggil dengan nama Ren. If I may, I want to ask the question in English because I've prepared the question in English. Sorry. So given the principle of individual autonomy over the body and the right to determine reproductive choices guaranteed by various legal instruments and human rights, what is your view of the legitimacy and ethical implications of the governor's regulation that requires or significantly encourages vasectomy for certain groups of people? So, if we are speaking through the lens of feminist theory, such policies are deeply concerning as they could infringe upon an individual's bodily autonomy and reproductive rights, particularly if they are disproportionately targeted at specific demographics. While the stated aim of such a policy might be to address structural poverty, this should not come to the expense of fundamental human rights and gender equality. Coercive measures, even with seemingly benevolent intentions, can undermine individual agency and reinforce patriarchal structures that have historically controlled women's reproductive capacities. Moreover, if this policy is considered discriminatory or has the potential to violate reproductive rights and gender equality, how should the central government and the legislative institutions respond to this kind of controversial regional policy to ensure compliance with the Constitution and international human rights standards, while still respecting regional autonomy within justified limits? That's all from me. Thank you. Terima kasih, Ren. Paham ya pertanyaan? Karena ini percakapan buat semua, ya kan? Harus paham, teman-teman. Saya terima kasih Anda berani untuk menyampaikan dalam bahasa internasional. Karena memang saatnya ke depan, teman-teman, saya setuju. Kita ini, apalagi yang di Bandung nih, harus bisa 3 bahasa. Iya dong, harus 3 bahasa. Ya, bahasa lokal, bahasa nasional, dan bahasa internasional. 3. Jadi kalau di sini Anda dapat 3 tuh. Bahasa lokal bisa, bahasa nasional bisa, bahasa internasional bisa. Ini pintu ke depan nih penguasaan itu. Dan gonta-ganti nggak ada masalah. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal kemampuan untuk bisa berkomunikasi lintas bangsa. Jadi, Ren, terima kasih pertanyaannya. Ini kan saya jawab pakai bahasa nasional, ya. Jadi, tapi teman-teman, saya ingin garis bawahi itu penting dan jangan pernah khawatir untuk mengungkapkan dalam 3 bahasa ini. Jadi kalau nanti ada yang tanya pakai bahasa Sunda juga boleh, teman-teman. Mudah-mudahan saya paham gitu ya. Tapi teman-teman, terkait dengan pertanyaan tadi, saya melihat persoalan yang diangkat ini lebih makro, Ren. Satu adalah memang persoalan hak atas semua yang terkait dengan kegiatan reproduksi dan semua aktivitas reproduksi, itu satu hal. Tapi sesungguhnya kan isu besarnya di sini adalah soal kemiskinan, soal ketimpangan. Nah, kemiskinan itu tidak bisa dipandang semata-mata urusan kemalasan, urusan kerja keras. Tapi kemiskinan juga urusan yang biasa dalam bahasa ilmu sosial namanya struktural. Urusan struktural. Karena ada struktur yang menyebabkan sebagian tidak bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Saya beri contoh, teman-teman. Anda lahir di pulau yang untuk mengaksesnya sebutlah dari Jakarta atau dari Pulau Jawa, itu perlu waktu 25 jam. Listrik tidak ada, sinyal telepon tidak ada. Maka ketika Anda lahir di situ, kesempatan untuk Anda mendapatkan pendidikan berkualitas rendah. Anda mau berjuang, bekerja sekeras apapun, itu ada kendala struktural. Anda tinggal di kota Bandung, tapi memiliki status sosioekonomi yang rendah. Sehingga dari awal asupan gizi rendah, kualitas otot, kualitas otak secara fisik itu inferior.
diharapkan di kemudian hari Anda nyalip, itu akan menjadi susah. Inilah yang menjadi problem struktural. Jadi, solusi atas ketimpangan ini tidak bisa sekedar mengobati gejalanya. Gejala di situ nggak mungkin bisa dan nggak akan pernah selesai. Apalagi kalau kita berbicara soal keluarga yang tidak punya pegangan. Nengok ke negara nggak bisa diharapkan. Nengok ke lingkungan nggak bisa diharapkan. Yang menjadi harapan satu-satunya tinggal anak. Itulah sebabnya mengapa di dalam keluarga-keluarga seperti ini ada kecenderungan ruang kebahagiaan itu tercipta ketika ada anak yang banyak. Disitulah perasaan berguna muncul. Perasaan cinta kasih itu ada. Dan rasional dalam artian apa? Probabilitas untuk salah satu dari mereka bisa naik kelas dan menjadi penopang, itu probabilitasnya meningkat ketika jumlahnya lebih banyak. Probabilitas saja. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi pada instrumen reproduksi dan alat-alat lainnya. Tapi ini harus diselesaikan sebagai persoalan struktural. Nah, negara harus hadir. Saya bikin tweet agak panjang nih soal ini. Boleh dibaca itu? Boleh dibaca? Dan saya udah bilang, karena bilang, Pak, kenapa nggak dilaksanakan? Kemarin udah ditawarin itu, cuma nggak diambil gitu. Ya udah, kalau nggak diambil gitu kan. Jadi ini bisa dipakai, dan kami ketika tugas di Jakarta menemukan persoalan-persoalan yang serupa, tapi solusinya adalah persoalan struktural. Dan saya ingat ada yang mengatakan, Pak, jangan kasih ikannya, tapi berikan kailnya. Saya jawab, nggak cukup. Dikasih kail, tapi seluruh kolam udah habis dikontrak, kotak-kotak. Nah, ada gunanya. Anda harus berikan kailnya dan siapkan kolamnya. Ini struktural nih kolamnya nih. Karena kalau tidak ada kolam, Anda punya kail, frustrasi. Kalau tidak ada kolam, nah itu berarti harus komplit. Ketika berpikir begitu komplit, maka selesai. Dan itu teman-teman, kalau berada di dalam ketimpangan yang ekstrim, disitulah kemudian muncul keinginan lompat tangga. Lompat tangga itu artinya apa? Gini, saya mau ikut judi, saya mau ikut lotre. Kenapa yang mau ikut lotre mereka? Karena mereka melihat kalau saya pakai tabungan, mau nabung sebahnya apapun, saya nggak pernah sampai. Saya mau kerja keras nih, 8 jam jadi 16 jam. Saya sampai 16 jam pun nggak akan sampai. Nah, yang situasi begini itulah yang membuat kemudian setiap kesempatan itu ada probabilitasnya untuk saya lompat. Karena itulah kenapa ini menjadi tindakan rasional. Karena yang mereka kerjakan reguler nggak bisa mengangkat. Tapi kalau teman-teman yang terdidik, yang punya akses pendidikan, yang punya akses kesempatan, itu lihat ada orang makmur, nggak apa-apa lah, saya nanti kerja keras, insya Allah bisa seperti dia. Kenapa? Karena Anda yakin tangga ini bisa membawa ke sana. Tapi kalau dalam situasi tidak punya apa-apa, dia nggak yakin tangga yang dimiliki itu bisa membawa, karena itu dia mau lompat. Karena lompat tangga inilah yang kemudian membuat mereka mau melakukan langkah-langkah. Akhirnya dikatakan, ini orang miskin, udah miskin malah beli lotre pula. Okay? Jadi disalahin lagi, bukan karena dalam situasi seperti itu. Ini adalah probabilitas yang mereka miliki untuk lompat. Ada bukunya, saya pernah bahas di dalam baca buku, nanti boleh dibaca, ya boleh dilihat lebih jauh. Dan itu menggambarkan betapa pengelola negara tidak boleh mengambil kebijakan tanpa mengerti persoalan struktural. Harus mengerti struktural, karena negara adalah struktur yang bisa melakukan kebijakan yang struktural. Kalau tidak, jangan bikin peraturan yang bisa menyebabkan intervensi itu salah sasaran, gitu ya. Thank you. Dari mana kamu? Aku di Jakarta, Pak. Jakarta. Iya. Makasih ya, Pak. Sama tinggal di mana? Aku tinggal di Jakarta, di Rawamangun. Nice. Salam orang tua ya. Makasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Thank you. Selamat siang Bapak, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Masya Prasabila. Ada salah satu poin penting banget di sini, yaitu adalah kemiskinan itu tidak bisa semata-mata tentang urusan kemalasan, tetapi juga dengan struktural. Seperti yang pernah saya juga lihat dari Bapak ketika membuat Indonesia Mengajar, di mana kita bisa melihat juga bahwa pendidikan ketika aspek-aspeknya itu kita bawanya ke Papua, itu sangat banyak sekali ketimpangan struktural yang terjadi. Dan ini juga menjadi poin penting juga sebagai kita mahasiswa, bahwa adanya tren itu adalah pendidikan itu adalah sebenarnya sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh setiap manusia. Dan kita semua yang berdiri di sini, kita masih punya kesempatan juga untuk membuat pendidikan yang layak. So do it tired because it's privilege to us to study. Thank you Bapak. Terima kasih. Nama siapa? Nama? Marsha, Pak. Marsha, thank you. Marsha mengangkat soal pendidikan, itu tangan sekali buat Marsha. Ini kalau siapa yang bilang education is the only way? ya.
Mandela. Nelson Mandela mengatakan dan itu sesuatu yang sangat obvious. Saya cerita sedikit aja nih. Saya banyak disebut sebagai pemerhati pendidikan begitu. Padahal saya tidak pernah kuliah pendidikan dan tidak pernah belajar kurikulum. Saya bukan expert on education technique itu, bukan. Saya ini belajar ilmu ekonomi. I'm an economist by training. Master saya itu tentang currency market dan tentang pergerakan nilai tukar mata uang. PhD saya tentang public policy, comparative politics. Tapi dari proses itu semua, saya menyaksikan semua negara yang berhasil sejahtera adalah yang investasi pada kualitas manusia. Bahkan negara yang memiliki kekayaan alam pun, dia bisa kaya karena kekayaan alam, tapi dia hanya bisa bertahan karena pendidikan. Dia hanya bisa bertahan lewat pendidikan. Bisa kaya lewat alam, boleh. Ketemu gas, langsung kaya. Tapi mau bertahan pakai apa? Pendidikan. Karena itu investasi dalam kualitas manusia, kesehatan dan pendidikan. Nah, di sini yang Mas saya sampaikan tadi, saya ingin terusin NASA. Apa problem strukturalnya? Problem struktural. Jumlah bangku SD tidak sama dengan bangku SMP, tidak sama dengan bangku SMA. Itu problem strukturalnya. Dan itu yang membuat orang jadi hopeless. SD kita, kalau tidak salah, sekarang dengan pengendalian jumlah penduduk, angkanya itu sekitar 4,7 atau 4,8 juta anak masuk SD kelas 1. Okay. Lulus SMA 3,2 juta. Jadi kayak piramid, bukan? Yang di bawah itu 4,8 sebutlah, yang di atas 3,2. Jadi ada 1,6 juta yang hilang di jalan. Kenapa hilang di jalan? Bangku SMP-nya nggak sama. Harusnya apa? Bangku SMP sama 4,8. Bangku SMA sama 4, sehingga lulusan SMA jumlahnya sama dengan yang masuk. Bagaimana teman-teman ya? Luar biasa sekali ya. Pak Anies Baswedan, seorang tokoh nasional yang kalau kita bisa katakan ya, pendukung Pak Anies ini sangat banyak sekali ya di negara kita Indonesia. Dan kali ini Pak Anies buat kita takjub. Kenapa? Karena Pak Anies Baswedan berdiskusi dengan mahasiswa. Dan Pak Anies ini menjadi contoh bagi para intelektual, para tokoh ya. Kenapa? Tidak hanya berbicara di media, tidak hanya hebat berpolitik, tidak hanya hebat dalam kepemimpinan, tetapi Pak Anies Baswedan menunjukkan seorang tokoh itu seperti apa ya, yaitu berbagi ilmu menjadi sesuatu yang berarti bagi banyak orang. Inilah yang dilakukan Pak Anies Baswedan, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa ilmu Pak Anies ini sangat hebat dan luar biasa sekali sebagai tokoh ya, dan inilah yang ia tidak mau konsumsi untuk dirinya sendiri. Namun apa yang dia lakukan ya? Pak Anies melakukannya dengan berbagi ilmu, datang ke sekolah, datang ke kampus-kampus, ke yayasan ya. Untuk apa? Untuk berbagi ilmu. Bagaimana menurut kalian?